Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ahmadu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Ibu-ibu, masih lengkap puasanya? Alhamdulillah. Sudah bolong berapa? Belum. Alhamdulillah. Jaga sampai akhir ya, Bu. Karena orang yang berpuasa dijamin oleh Allah nanti akan masuk surga dari pintu namanya pintu Ar-Royan. Pintu Ar-Royan adalah pintu di surga yang dimasuki oleh ibu-ibu solihah dari Tambun ini. Bunda-bunda solihah di antara orang berpuasa adalah tujuannya idharu ubudiyah, menampakkan sifat penghambaan supaya kita itu manusia kalau nggak makan tetap lapar, kalau nggak minum tetap haus, maka mengikis kesombongan. Sehebat apapun orang kalau nggak makan tetap lapar. Ini juga untuk membantu empati. Ternyata kalau kita kelaparan, orang lain nggak makan juga lapar. Maka kalau kamu nggak mau lapar, jangan biarkan orang lain juga kelaparan. Kalau kamu nggak mau miskin, jangan orang lain juga dianggap miskin. Artinya berikan bantuan supaya dia tidak miskin. Inilah tujuan puasa. Dan mengikis kesombongan. Kenapa? Karena kesombongan itu surbannya Allah. Siapa yang memakainya pasti akan hancur. Di dalam sejarah dulu ada namanya Korun, orang yang kaya raya sampai orang kalau menemukan harta di sini disebut harta karun. Padahal karun tinggalnya di mana? Di Mesir. Tapi sampai sini hartanya sampai di Tambun. Sekarang dibaca surat Al-Qasas ayat 78. Betapa sombongnya Korun. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dia Korun berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Masya Allah. Ini cerita mengenai Korun. Korun itu kaya raya sampai kunci-kuncinya, bukan gembok. Kuncinya aja dibawa orang banyak, itu nggak kuat. Itu kuncinya, belum gemboknya. Betapa kekayaannya. Nanti kalau Bapak Ibu mohon maaf ke Mesir, ada tanah namanya Al-Fayum, tempat ditenggelamkannya harta Korun. Itu danau yang begitu luas. Dia sombong, dia katakan apa? Rezeki ini aku terima karena saya dapat ilmu, karena saya pinter, maka saya kaya. Maka ditegur, rezeki itu dari Allah, betul nggak? Sekarang saya tanya, apakah orang kaya itu tergantung kepandaian? Nyatanya ada nggak orang profesor doktor tapi tidak kaya? Ada nggak? Ada lulusan SMA tapi kaya raya? Ada nggak? Saya ini punya jamaah umroh haji, tiap tahun dia berangkat umroh sama saya. Apa dia lakukan? Dia jangan hanya lulusan SD, dia pengumpul besi-besi rongsokan, lulusan SD tetapi kekayaannya luar biasa. Di Indonesia bahkan di dunia ini orang kaya-kaya tidak harus pinter. Kekayaan tidak tergantung kepandaian. Maka Korun diingatkan, kamu dapat rezeki ini dari Allah. Maka jangan ada kesombongan terhadap harta. Kalau nggak sombong kadang-kadang pamer, betul nggak? Ibu punya cincin, kalau omongan sambil gini-gini kan, Allah, suruh nyanyi tola al badru alaina, ya gitu, luar biasa. Tapi apa itu semuanya akan dibawa mati? Tidak. Maka jangan sampai ada kesombongan di antara kita. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya orang berpuasa, bahwa kita manusia biasa. Kalau kita nggak makan juga lapar, kita juga sakit, kita juga haus. Sampai sini paham? Insya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, penting sekali kita menjaga diri kita dari sifat kesombongan, karena tidak akan masuk surga walau ada satu sedikit saja sifat sombong. Sombong itu miliknya Allah, kita tidak bisa segalanya. Orang sehebat apapun dia punya kelemahan, betul nggak? Orang sekuat apapun dia punya kelemahan, betul? Sekaya apapun dia punya kekurangan. Maka walikuli syai'in marji'ah, setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Banyak, siapa dulu? Ayo silakan. Nama saya Rahayu Winarsi. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Saya kan punya tetangga. Tetangga saya itu suka memamerkan kepada tetangga yang lain. Dia suka mengundang anak yatim dan buka puasa bersama di rumahnya. Dan dia juga suka membanding-bandingkan amalan dia kepada teman-teman yang lain.
apakah sedekah yang dia lakukan itu diterima, Pak Ustadz? Syarat sedekah diterima kalau ikhlas karena Allah. Tapi kalau sedekah hanya untuk riya, untuk dipamerkan, diterima nggak? Enggak. Allah itu menerima satu pahala walaupun satu darah, tapi kalau dia ikhlas maka itu dilipat gandakan. Tapi walaupun dia sedekah gunung Uhud dari emas, Ibu pernah lihat gunung Uhud? Oh, umroh haji, nanti ada Uhud, gunung dari emas, tapi kalau tidak ikhlas maka Allah buang, tidak akan diterima. Maka amal kebaikan harus dilakukan dengan ikhlas. Walaupun nanti syarat yang lain harus dengan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah. Ketiga, dengan barang yang halal, dengan hal yang baik. Karena kalau sedekah tapi hasil dari korupsi, itu berpahala nggak? Orang habis-habis judi, dapat uang banyak disedekahkan, dapat pahala nggak? Enggak, karena barangnya juga harus yang baik. Dua, caranya juga cara Rasulullah. Ketiga juga dengan niat yang ikhlas. Keempat, dengan keimanan. Karena orang kalau nggak ada iman, mau sedekah seperti apapun, maka dia akan tidak diterima. Maka walaupun orang itu sedekahnya mungkin miliaran rupiah, tapi kalau dia tidak beriman pada Allah, maka Allah tidak terima. Saya tanya, surga miliknya Allah, betul nggak? Maka jangan sampai nanti, mana pahala amalku? Kamu beramal bukan untukku, ini surga untukku. Kamu cari untuk siapa? Kamu udah dapat yang milih banyak kamu, yang nyoblos kamu banyak, udah kamu dapat itu saja. Innamal a'malu bin. Maka luruskan niat, karena setiap amal tergantung pada niatnya. Allah hanya menilai kepada maksud dan tujuan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.